Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Jadi di sini kita akan menjelaskan tentang Klosi, yaitu kita ke next slide. Klosi atau laut tertutup adalah jenis laut yang memiliki karakteristik geografis dan hidrologis unik karena dikelilingi daratan hampir sepenuhnya dan biasanya memiliki keterbatasan koneksi dengan laut terbuka. Hal ini menyebabkan sirkulasi airnya berbeda dengan laut lepas seperti pada umumnya, yang dipengaruhi oleh input air dari sungai, evaporasi, dan proses lainnya. Laut tertutup juga seringkali menjadi ekosistem yang kaya dengan flora dan fauna khas. Namun juga rentan terhadap perubahan lingkungan seperti pencemaran dan perubahan iklim. Yang pertama dari contoh laut tertutup adalah Laut Mediterania. Laut Mediterania adalah lautan terbenua yang membentang antara tiga benua, yaitu Eropa, Asia, dan Afrika. Berikut adalah beberapa karakteristik, yaitu memiliki luas sekitar 2,5 juta kilometer. Selanjutnya juga Laut Mediterania merupakan laut semi tertutup yang dicirikan oleh tingkat salinitas dan suhu yang tinggi akibat penguapan yang melebihi presipitasi. Berikut adalah eh, contoh dari peta sirkulasi dari Laut Mediterania. Selanjutnya ada Laut Kaspia. Laut Kaspia adalah danau terbesar di dunia, terletak antara Eropa dan Asia, dengan luas sekitar 371.000 kilometer. Meskipun disebut laut, Laut Kaspia tidak terhubung dengan samudra dan memiliki salinitas yang bervariasi, lebih rendah di bagian utara dan lebih tinggi di bagian selatan. Laut ini memiliki keanekaragaman ekosistem yang unik dan kaya akan sumber daya alam, termasuk minyak, gas, dan ikan sturgeon yang digunakan untuk produksi kaviar. Berikut ada peta sirkulasi laut Kaspia. Next, next slide. Oke, ini Laut Hitam. Dalam budaya kuno, warna sering digunakan untuk menunjukkan arah mata angin, yang hitam, melambangkan utara. Secara historis, Laut Hitam dinamakan demikian karena lokasinya di utara timur, tengah. Secara ilmiah, warna gelap Laut Hitam diduga berasal dari lapisan sedimen dan senyawa organik seperti hidrogen sulfida di lapisan air dalam yang mengaruhi pantulan cahaya. Selain itu, zona anoksik di bagian bawah laut ini menjadi habitat mikroorganisme anaerob yang menghasilkan zat gelap. Berikut ada peta sirkulasi Laut Hitam. Selanjutnya ada Laut Mati. Laut Mati merupakan sebuah danau yang membentang antara Israel, Otoritas Palestina, dan Yordania. Pada ketinggian 417,5 meter di bawah permukaan laut, eh, ini merupakan titik terendah di permukaan bumi. Laut Mati berada di perbatasan antara Yordania dan Palestina bagian barat. Laut Mati mempunyai titik terendah di bumi yaitu 1.300 feet atau 400 meteran. Dan airnya kaya akan mineral dan kepadatan air yang tinggi yang memungkinkan orang atau benda untuk mengapung. Jadi eh, tingkat salinitas pada Laut Mati itu sangat tinggi. Katanya 10 kali lipat lebih asin daripada laut biasa. Jadi itu memungkinkan orang atau benda dapat mengapung di Laut Mati. Eh, ini ada peta sirkulasi dari Laut Mati. Tapi sebenarnya kalau aku baca-baca di Laut Mati ini nggak ada sirkulasinya karena apalagi dia tuh tertutup kan jatuhnya nggak terhubung sama laut lain. Jadi sirkulasinya paling kalau misalkan ada angin aja gitu. Lanjut slide selanjutnya. Kemudian ada Laut Baltik. Laut Baltik memiliki karakteristik unik sebagai laut marginal yang terletak di Eropa Utara.
Ini merupakan salah satu laut terasinasi di dunia dengan salinitas yang sangat rendah karena suplai air tawar dari sungai-sungai besar seperti Neva dan Vistula. Laut ini relatif dangkal dengan kedalaman rata-rata sekitar 55 meter. Suhunya juga bervariasi tergantung sama musimnya. Seringkali membeku di wilayah utara selama musim dingin karena iklim bagian utara tuh eh, lebih cenderung dengan suhu yang dingin. Kemudian ekosistemnya juga unik, namun rentan terhadap eutrofikasi akibat aktivitas manusia dan limpasan nutrien dari daerah sekitar. Berikut peta sirkulasi dari dah, berikut peta sirkulasi dari Laut Baltik. Selanjutnya, ada Laut Pedalaman Seto. Laut ini membentang sepanjang 450 kilometer dengan lebar bervariasi dari 15 hingga 55 kilometer dan memiliki kedalaman rata-rata sekitar 37,3 meter. Kemudian wilayah ini dikenal sebagai negeri cuaca cerah dan memiliki suhu tahunan rata-rata sekitar 16 derajat Celcius dengan curah hujan tahunan antara 1000 hingga 1600 mm. Ekosistem laut pada pedalaman Seto kaya akan biodiversitas menjadi habitat bagi lebih 500 spesies laut, termasuk ikan ayu, belangkas, lumba-lumba, dan juga hiu putih. Fenomena pasang merah juga sering terjadi di laut ini akibat pertumbuhan fitoplankton yang berlebihan, sehingga dapat menyebabkan kematian pada ikan-ikan yang ada di laut pedalaman Seto. Lanjut. Selanjutnya ada Laut Aral. Karakteristik dari Laut Aral tersendiri yaitu berlokasi di Asia Tengah di perbatasan antara Kazakhstan dan Uzbekistan. Nah, asal-usul dari Laut Aral yaitu merupakan danau terbesar keempat di dunia dengan luas sekitar 68.000 km persegi pada pertengahan abad ke-20. Tipe ekosistem dari Laut Aral yaitu awalnya merupakan ekosistem air tawar hingga payau dengan keanekaragaman hayati yang signifikan. Nah, untuk perubahan ekosistem dari Laut Aral, yaitu adanya penyusutan drastis, fragmentasi, dan salinisasi. Dampak lingkungan dari Laut Aral yaitu ada desertifikasi, keruntuhan ekosistem, polusi udara, dan kesehatan. Nah, upaya pemulihan dari dampak lingkungan tersebut yaitu ada proyek Laut Aral Utara dan tantangan di selatan. Nah, istilah penting dalam Laut Aral yaitu ada Aral Kumdisert, Amodarya dan Sildarya, salinisasi, dan ekosida. Nah, berikut adalah peta sirkulasi dari Laut Aral. Selanjutnya, kesimpulan dari presentasi closed sea atau laut tertutup ini yaitu adalah laut tertutup memiliki karakteristik unik yang membedakan dari laut terbuka. Keterbatasan koneksi ke laut lepas dan pengaruh kuat dari daratan sekitarnya menjadikan laut ini rentan terhadap perubahan lingkungan dan eksploitasi manusia.